Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Willy Sri Yuliandari selaku dosen pengampu mata kuliah Intermediate Financial Accounting serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Catherine Margaret Sidabutar selaku moderator dalam presentasi Proyek 3 dari kelompok 1. Hari ini kami akan memaparkan hasil pekerjaan studi kasus yang terdiri dari 4 topik utama, yaitu yang pertama, rekonsiliasi bank, yang kedua, piutang usaha atau account receivable, yang ketiga, penilaian persediaan atau LC&RV, yang keempat, penyusutan dan pelepasan aset tetap. Presentasi akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kelompok kami, dan saya akan memandu jalannya diskusi dari awal hingga akhir. Boleh di next. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Catherine Margaret Sidabutar, dengan NIM 104022400009, dan yang kedua, Melita Priskila Nababan, dengan NIM 104022300212, yang ketiga, Anastasia Widionto, dengan NIM 104022400014, dan yang terakhir, Andre Indrianto Agung Nugraha, dengan NIM 104022400008. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan case pertama yang akan dijelaskan oleh Anastasia Widianto, yaitu Bank Rekonsiliasi. Kepada Anastasia, waktu dan layar dipersilahkan. Sini saya akan menjelaskan reconciliation statement and adjustment journal entries oleh di slide. Jadi, rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan buku dengan saldo kas menurut rekening foreign bank guna mengidentifikasi perbedaan dan memastikan penyesuaian saldo yang benar pada akhir periode. Jadi, itu ada data yang Wesley rekonsiliasi per 30 Maret. Jadi, bank balance as of March itu 17.200, book balance as of March itu 18.200, March deposit per bank itu 9.000, March deposit per book itu 11.620, March check per bank itu 8.000, March check per book itu 6.200. Jadi yang A itu deposit in transit. Jadi deposit in transit adalah setoran yang sudah dicatat oleh perusahaan di ibunya, tetapi belum dicatat oleh bank. Dan perhitungannya adalah deposit per books dikurangi deposit ke bank. Jadi 11.920 dikuras 9.000, jadi hasilnya 2.920. Outstanding checks itu adalah cek yang sudah diterbitkan oleh perusahaan dari catat di bukunya, tapi belum diuangkan atau diproses oleh bank. Dan perhitungan itu cek per books dikurang cek per bank, jadi 620 kurang 8.000, hasilnya 1.800. Nah, yang kedua itu ada rekonsiliasi dari bank. Itu pelaksanaan balance itu 17.300, defisit interest itu 2.420, outstanding checks itu minus 1.800, adjusted front balance itu 18.120. Sisi buku, rekonstruksi dan catatan buku, books balance itu 18.500, less NSF check itu min 670, less bank service charges itu min 30, not funded by bank itu 3.000, adjusted book balance itu 18.120. Jadi rekonstruksinya belum imbang, jadi harus tahu penyebabnya sampai kedua saldonya disesuaikan sama. Terus yang ketiga itu ada adjusted journal entries. Itu jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat transaksi yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Ini dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan saldo kas di buku perusahaan mencerminkan saldo yang pertama itu ada bank corporate not transferable. Itu dia tuh bank menagih utang wesel sebesar $3.000 atas nama perusahaan. Perusahaan perlu mencatat peningkatan kas dan pengurangan piutang mesin. Jadi, debit untuk cash 3.000, jadi kasnya itu bertambah. Kredit itu not receivable, itu 3.000, jadi piutang weselnya berkurang. Yang B itu bank service charge, itu bank membebankan biaya layanan sebesar $50. Perusahaan perlu mencatat beban dan pengurangan kas. Jadi, debitnya bank charge expense itu $30, kreditnya itu cash $30. Terus yang ketiga itu NSF, Non-Sufficient Funds Check Return, itu
Debt senilai 670 dolar yang diterima perusahaan ternyata kosong. Berarti piutang perusahaan kembali muncul dan kas perusahaan berkurang. Jadi debit akun receivable itu 670 dolar itu piutang usaha bertambah kembali. Terus kredit cashnya itu 670, kasnya berkurang. Baik, lanjut di case 2. Case 2 ini membahas tentang account receivable piutang usaha dan bagaimana cara perusahaan menyatat penjualan kredit yang disertai syarat diskon tunai. Next. Dalam praktiknya, perusahaan sering memberi intensif berupa diskon jika pembeli membayar lebih cepat, contohnya seperti yang terjadi pada kasus ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai account receivable and cash discount treatment. Account receivable adalah hak perusahaan atas pembayaran dari penjualan kredit dan sering disertai syarat diskon tunai seperti 2/10 N/60. Terdapat dua metode pencatatan, gross method yang mencatat piutang penuh dan diskon sebagai beban, serta net method yang mencatat piutang setelah dikurangi diskon dan mencatat diskon hangus sebagai pendapatan tambahan. Pemilihan metode ini penting untuk mencerminkan pendapatan dan piutang secara akurat seperti prinsip akuntansi. Pada case 2, Malfoy Ltd menjual barang kepada Rowley Inc. senilai 5.500 dengan syarat pembayaran 2/10 N/60, artinya pembeli akan mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam 10 hari dan jatuh tempo maksimum adalah 60 hari. Kasus ini menguji pemahaman mahasiswa mengenai yang pertama pencatatan penjualan dan piutang menggunakan metode gross dan net, yang kedua pengaruh diskon tunai atau cash discount terhadap pengakuan pendapatan, yang ketiga, penanganan piutang saat pembayaran dilakukan setelah masa diskon. Boleh di next. Kita masuk ke penjurnalannya. Yang 1A, gross method atau penjualan dicatat penuh. 5 Maret itu terjadi penjualan. Account receivable-nya di debit 5.500 dan di kreditnya sales revenue. Pada tanggal 14 Maret, pembayaran diterima dalam masa diskon. Diskonnya itu 2% dikali 5.500, itu 110. Di dalam jurnalnya, itu cashnya di debit 5.390, sales diskonnya 110, dan di kreditnya itu account receivable 5.500. Dan yang di 1B itu net method atau penjualan dicatat setelah diskon. Pada tanggal 5 Maret, penjualan net penjurnalannya itu di debit account receivable 5.390 dan di kreditnya itu sales revenue 5.390. Lalu tanggal 14 Maret pembayaran diterima tepat waktu. Penjurnalannya itu di debit cash 5.390 dan di kreditnya account receivable 5.390. Next. Dan yang kedua itu pembayaran setelah masa diskon 29 April basis 1B. Eh, yang pada tanggal 15 Maret itu sama seperti yang 1B, account receivable 5.390 di debit dan di kreditnya tuh sales revenue 5.390. Lalu yang tanggal 29 April pembayaran dilakukan setelah masa diskon, yang di debit itu cash 5.500, di kredit account receivable 5.390 dan sales diskon forfeited itu 110 di kredit. Eh, Kesimpulan dari case 2 ini, metode gross lebih konservatif karena catat penuh dulu dan sesuaikan belakangan. Metode net lebih optimis karena menganggap diskon pasti diambil. Dan yang ketiga, kalau pembeli telat bayar di metode net, maka kita dapat pendapatan tambahan dari diskon yang tidak diambil. Eh, Baik, itu tadi penjelasan lengkap dari case 2. Kita lanjut ke case berikutnya. Case 3 mengenai penilaian persediaan menggunakan metode LIS LCNRV yang akan disampaikan oleh Andre Endrianto. Kepada Andre dipersilahkan. Boleh selanjutnya. Jadi di inventory valuation and LCNRV application ini, penilaian persediaan atau inventory valuation bertujuan untuk mencerminkan nilai realisasi bersih dari aset persediaan dalam laporan keuangan. Dalam kasus ini digunakan pendekatan lower of cost or net
realizable value atau LCNRV yang membandingkan biaya perolehan dan nilai realisasi bersih atau harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan untuk setiap itemnya. Metode ini mencegah pengakuan aset berlebih dan sesuai dengan prinsip konservatisme dalam akuntansi. Jika nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya perolehan, maka dilakukan penyesuaian nilai dan dicatat sebagai kerugian atau loss. Penambah beban pokok penjualan atau COGS dan tergantung metode jurnal yang digunakan. Nah, di sini ada ringkasan soal pada kelas 3 Mandivcorp menilai 6 jenis persediaan dengan data jual estimasi, biaya perolehan, dan biaya penyelesaian. Diminta menentukan nilai persediaan akhir menggunakan LCNRV per itemnya dan mencatat penyesuaian jurnal sesuai metode berikut. Yang pertama, penentuan nilai NRV untuk tiap jenis persediaannya. Yang kedua, membandingkan biaya perolehan dengan NRV dan pilih nilai yang lebih rendah. Yang ketiga, ada penyesuaian jurnal menggunakan cost of good sold method dan loss method. Yang keempat, penerapan prinsip konservatisme dalam pengakuan nilai persediaannya. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada statement of financial position. Di tabel ini kita menghitung net realizable value atau NRV dengan cara estimate selling price dikurangi cost to complete dikurangi dengan selling cost. Jadi di part 10 ke 10 ini NRV-nya dapat 90, part ke-11 ada 67, part ke-12 ada 80, part ke-13 ada 45, part ke-14 ada 65, dan part ke-15 itu ada 40. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada perhitungan the cost of goods sold method. Di tabel ini menghitung impairment of value ini dengan cara cost dikurangi LCNRV. Nah, di sini tuh yang part ke-10 itu mendapat impairment of value itu 0, yang part 11 dapat 23, part ke-12 ada 10, part ke-13 ada 35, part ke-14 ada 0, part ke-15 ada 5. Jadi total impairment in value ini ada 73. Boleh dilanjut? Nah, di sini jurnal sendiri tuh COGS ada di debit dengan angka 73, inventory di kredit dengan angka 73 juga. Lanjut. Nah, di sini ada jurnal loss method. Di sini debitnya itu loss on inventory berarti dikurangi down sama dengan 73, sedangkan inventory di kredit sendiri ada 73. Boleh lanjut? Nah, tadi di LCNRV ini per 10-nya ada 85, per 11-nya ada 67, per ke-12 ada 80, per ke-13 ada 45, per ke-14 ada 55, per ke-15 ada 40. Jadi di adjustment jurnal tanggal 30 Desember 2024 itu cost of goods sold-nya ada di debit 73, inventory ada di kredit 73. Nah, yang ketiga itu ada loss method. Yang di debit itu loss on inventory rate dikurangi down angka 73. Di kredit sendiri ada inventory dengan angka 73. Oke, selanjutnya ada case 4, yaitu Fixed Asset and Depreciation Methods, Straight Line, SYD, DDB, Units of Output, Working Hour Method, Asset Disposal, and Gain or Loss Calculation. Jadi Fixed Asset Accounting and Depreciation Treatment. Fixed Asset atau aset tetap itu seperti mesin dicatat sebesar biaya perolehannya dan disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Tujuan penyusutan adalah untuk mengalokasikan biaya aset ke periode yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut.
Terdapat berbagai metode penyusutan yang digunakan perusahaan sesuai karakteristik aset dan kebijakan akuntansi antara lain. Yang pertama itu ada straight line atau garis lurus, yaitu penyusutan tetap tiap tahun. Terus yang kedua itu ada sum of the years, digits atau SYD, itu lebih besar di awal, menurun seiring waktu. Yang ketiga ada double declining balance atau DDB, itu percepatan penyusutan dengan faktor ganda. Yang ketiga ada units of output, yaitu berbasis produksi aktual. Dan yang terakhir ada working hours, berbasis jam penggunaan aktual. Perbedaan metode penyusutan akan mempengaruhi laporan laba rugi, nilai buku aset, dan laba atau rugi saat aset dijual. Selanjutnya ada ringkasan soal. Ini inti kasusnya itu, kasus ini membahas pembelian aset tetap oleh Granger Ltd senilai 780.000 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun dan nilai residu 80.000. Kita diminta menghitung penyusutan dengan 5 metode dan menentukan laba atau rugi saat aset dijual tahun kedua. Soal pertama itu ada from the information given, prepare a depreciation schedule under each of the following methods atau run to the nearest dollar. Yang pertama itu ada straight line. Itu rumus straight line atau metode garis lurus itu metode garis lurus yang paling sederhana. Merupakan metode yang paling sederhana. Beban penyusutan dicatat sama besar setiap tahun. Rumusnya itu adalah harga perolehan dikurangi nilai residu, lalu dibagi umur manfaat. Untuk kasus ini hasilnya adalah 140.000 per tahun selama 5 tahun. Yang kedua, ada metode sum of the years digit atau SYD. Itu metode SYD ini mengakui penyusutan yang lebih besar di awal masa manfaat aset. Total tahun dijumlahkan misalnya 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 itu sama dengan 15. Tahun pertama menggunakan fraksi 5/15, tahun kedua 4/15, dan seterusnya. Hasilnya, beban penyusutan tertinggi ada di tahun pertama, lalu menurun tiap tahun berikutnya. Yang ketiga, ada metode double declining balance atau DDB. Itu adalah metode percepatan. Penggunaan 2 kali tarif garis lurus, tapi dikalikan dengan nilai buku awal tahun. Karena tidak memperhitungkan nilai residu di awal, penyusutan tahun pertama jadi sangat tinggi, tapi nilainya makin menurun seiring waktu. Dan aset tidak boleh disusutkan lebih rendah dari nilai residunya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya itu ada metode unit produksi atau units of output. Metode ini didasarkan pada jumlah unit yang diproduksi, jadi semakin banyak produksi, semakin besar beban penyusutannya. Rumusnya itu adalah cost dikurang residu, dibagi total estimasi produksi, dikalikan jumlah unit aktual tiap tahun. Cocok digunakan jika kapasitas produksi sangat mempengaruhi pemakaian aset. Untuk metode terakhir itu metode jam kerja atau working hours, itu hampir mirip dengan unit produksi, tapi dasarnya adalah jam kerja. Selama lama mesin dipakai, semakin besar penyusutannya. Cocok untuk aset seperti mesin industri atau kendaraan operasional yang penggunaannya bisa diukur secara waktu. Setelah kita menghitung penyusutan untuk masing-masing metode, kita lanjut ke soal nomor 2. Itu penjualan aset di akhir tahun 2025, mesin dijual seharga 450.000, dan untuk mengetahui apakah Granger Ltd untung atau rugi, kita perlu membandingkan harga jual dengan nilai buku aset saat itu. Nilai buku dihitung dari harga awal dikurangi total akumulasi penyusutan selama 2 tahun. Karena tiap metode menghasilkan beban penyusutan yang berbeda, maka nilai bukunya pun berbeda-beda, dan hasilnya akan mempengaruhi apakah perusahaan mencatat laba atau rugi saat menjual mesin. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada straight line method. Itu akumulasi penyusutannya selama 2 tahun. Untuk nilai bukunya, 780.000 dikurang 280.000, itu sama dengan 500.000, dan untuk ruginya itu 50.000. Jadi jurnalnya untuk di debit itu ada cash 450.000 dan accumulated depreciation itu 280.000, lalu loss on disposal 50.000, dan untuk di kreditnya machinery itu 780.000.
Yang kedua ada sum of the year digit atau SGD. Itu nilai bukunya itu 780.000 dikurang 420.000 sama dengan 360.000. Untuk labanya menjadi 90.000. Jurnalnya yaitu cash. Untuk di debit ada cash 450.000, accumulated depreciation 420.000, dan di kredit ada mercenary 780.000, dan gain on disposal 90.000. Lalu ada double declining balance, itu ada nilai buku 280.800 dan labanya itu sebesar 169.200. Lalu jurnalnya ada di debit itu cash 450.000, lalu akumulated depreciation 499.500.000, lalu di kredit ada mercenary 780.000 dan di gain dan satu lagi ada gain on disposal 169.200.000. Lalu ada units of output method, itu nilai bukunya 780.000 dikurang 223 333 itu sama dengan 556.667. Ruginya itu 106.667. Jurnalnya itu untuk di debit ada cash 450.000, akumulatif depreciation 253.333.000, loss on disposalnya itu 106.667, dan untuk di kredit ada mercenary yaitu 780.000. Yang terakhir ada working hours method, yaitu ada nilai buku sama dengan 780.000 dikurang 256.333 sama dengan 526.667. Ruginya itu 76.667. Untuk jurnalnya itu ada cash, di jurnalnya yang di debit ada cash 450.000, akumulatif depreciation 253.333, loss on disposalnya 76.667. Untuk di kreditnya machinery yaitu 780.000. Setelah kita melihat bagaimana Granularity mencatat aset tak berupa mesin dan menghitung penyusutan dengan berbagai metode, kini muncul satu pertanyaan penting. Mengapa depresiasi perlu dilakukan dan seberapa besar pengaruh terhadapnya laporan keuangan serta hasil penjualan aset? Depresiasi bukan sekedar biaya, ia adalah proses alokasi sistematis atas biaya perolehan aset ke periode yang menerima manfaat. Tanpa depresiasi, laporan laba rugi akan mencatat biaya besar saat aset dibeli, padahal manfaatnya digunakan selama bertahun-tahun. Ini menjaga prinsip pencocokan atau matching principle antara beban dan pendapatan. Lalu bagaimana depresiasi mempengaruhi penjualan aset? Yang pertama itu laba atau rugi saat aset dijual itu sama dengan harga jual dikurang nilai buku saat penjualan. Terus yang kedua ada metode depresiasi yang cepat, yaitu DDP dan SYD. Itu nilai buku lebih rendah, kemungkinan laba lebih besar saat aset dijual. Lalu yang terakhir ada metode stabil atau straight line, itu nilai buku lebih tinggi potensi rugi saat dijual. Jadi kesimpulannya, 4 studi kasus ini menekankan bahwa akuntansi bukan hanya soal pencatatan, tetapi soal memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercermin secara andal, relevan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama untuk S1, itu menekankan pentingnya validasi soal kas melalui rekonsiliasi bank untuk menghindari kesalahan pelaporan aset lancar. Untuk S2, memperlihatkan bagaimana perlakuan terhadap syarat kredit dan diskon mempengaruhi pengakuan pendapatan dan posisi kas perusahaan. Untuk yang ketiga, menegaskan penerapan prinsip konservatisme melalui penilaian persediaan yang realistis demi mencegah overstatement atas aset dan laba. Untuk S4, itu menunjukkan bahwa pemilihan metode depresiasi memiliki dampak terhadap laba, nilai aset, dan pengakuan laba atau rugi saat pelepasan aset. Intinya, keempat kasus ini membuktikan bahwa setiap keputusan akuntansi, baik dalam penyesuaian, penilaian, atau estimasi, akan langsung mempengaruhi kualitas laporan keuangan, persepsi investor, dan keputusan manajerial.
Baik, demikian presentasi dari kami, kelompok satu. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan telah diberikan kepada kami. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kekeliruan kata maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati Ibu dosen pengampu maupun teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.